Babat Tanah Jawa. Indonesia saat ini terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Begitu banyaknya pulau Nusantara ini sehingga dikatakan bahwa negeri ini adalah negara kepulauan. Juga disebut sebagai negeri 1000 pulau. Namun dalam berbagai mitos ataupun dalam berbagai bentuk cerita legenda dikatakan kalau sebelumnya terbentuknya pulau seperti yang kita lihat dulunya terjadi sambung menyambung antara satu dengan yang lain. Atau dulunya hanya terdiri dari beberapa pulau saja. Namun karena adanya bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api dahsyat sehingga daratan itu pecah dan banyak bagian yang tenggelam ke dasar laut. Sebagian membentuk pulau-pulau besar dan kecil. Maka muncullah Indonesia dengan munculnya begitu banyak pulau hingga ribuan jumlahnya itu. Ujangga Ronggowasito mengatakan pemisahan antara Jawa dan Sumatera karena letusan gunung api Krakatau yang sangat dahsyat. Lalu, bagaimana dengan terpisahnya Pulau Jawa dan Bali? Dari sejumlah sumber yang ditelusuri, dapat dikatakan bahwa terpisahnya Jawa dan Bali itu lebih bernuansa legenda mitos yang jauh dari bukti-bukti ilmiah. Kebanyakan orang-orang menduga bahwa Pulau Bali dan Pulau Jawa asal mulanya menjadi satu daratan. Akan tetapi tidak tahu pasti kapan putusnya kedua pulau itu sehingga terciptanya Selat Bali. Dikisahkan perjalanan Resi Markandia ketika melakukan perpindahan dari Jawa ke Bali sama sekali tidak menyebutkan tentang perjalanan mereka itu menggunakan alat-alat pengangkutan di laut untuk menyeberang. Hal itu mempertebal kepercayaan orang-orang bahwa kedua pulau itu bekas menjadi satu daratan, sehingga memungkinkan orang-orang Bali Aga berjalan kaki menuju ke tempat tanah-tanah yang dibukanya itu. Menurut sebuah kitab bernama Usana Bali, putusnya Pulau Jawa dan Pulau Bali disebabkan oleh kesaktian seorang pandita bernama Empu Sidimantra. Pandita itu bertempat tinggal di Jawa Timur, berkerabat karib dengan seekor ular besar yang bernama Naga Basuki. Naga itu berliang di desa Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung dan merupakan sebuah goa besar yang dianggap suci. Karena persahabatan itu, Empu Sidimantra tiap-tiap bulan purnama raya selalu datang ke Besakih mendatangi Naga Basuki dengan membawakan madu, susu, dan mentega untuk sahabatnya itu. Empu Sidimantra mempunyai anak laki-laki bernama Ida Mani Angkeran. Anaknya itu gemar berjudi dan tidak pernah menghiraukan nasihat ayahnya. Pada suatu ketika menjelang bulan purnama raya, Empu Sidimantra kebetulan sakit dan tidak sanggup menjenguk atau menengok sahabatnya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Ida Mani Angkeran untuk memuaskan nafsunya mencari modal untuk berjudi. Sebuah bajra kepunyaan ayahnya lalu diambilnya dengan diam-diam tanpa izin orang tuanya. Ia lalu pergi ke Bali menemui Naga Basuki, sahabat ayahnya itu. Sesampai di sana, ia lalu duduk bersila sambil membunyikan bajra yang dibawanya itu, sehingga Naga Basuki keluar dari liangnya. Naga Basuki bertanya kepada Ida Mani Angkeran yang membunyikan bajra itu. Ida Mani Angkeran lalu menerangkan bahwa ayahnya masih sakit. Oleh karena itu, ia menjadi wakilnya membawakan pasuguh berupa madu, susu, dan mentega yang biasanya dihidangkan oleh ayahnya tiap bulan. Pemberian Ida Mani Angkeran itu diterima oleh Naga Basuki dengan senang hati. Kemudian ditanyakan kepadanya apa yang dikehendakinya untuk bekalnya pulang kembali ke Jawa. Ida Mani Angkeran kemudian menjawab bahwa
ia tidak minta apa-apa, seraya mempersilahkan naga Basuki supaya masuk ke dalam goanya. Naga Basuki lalu masuk ke dalam goanya, sedangkan ekornya yang begitu panjang, sebagian masih berada di luar. Ida Mani Angkeran kagum melihat sebuah batu permata besar yang melekat pada ujung ekor naga Basuki itu, sehingga menimbulkan hasratnya hendak mengambil batu permata yang tiada ternilai harganya itu. Terpikir olehnya bahwa batu permata itu cukup nantinya dipakainya berjudi seumur hidup. Sejenak berpikir demikian. Ekor naga Basuki itu lalu dipenggalnya. Batu permata itu lalu dibawanya lari dan kabur masuk ke dalam hutan. Akan tetapi, baru ia sampai di hutan Cemara Geseng, tiba-tiba ia mati dan hangus terbakar. Karena bekas jejak kakinya dapat dilihat oleh naga Basuki yang sedang marah. Empu Sidimantra cemas mengenang nasib anaknya yang lama tidak pulang-pulang, sedangkan bajra pusakanya telah hilang. Ia lalu pergi menemui naga Basuki, kemudian menanyakan keadaan anaknya yang sudah lama tidak pulang. Naga Basuki lalu menerangkan kepada sahabatnya bahwa Ida Mani Angkeran sudah mati lantaran keberaniannya memenggal ekornya yang berisi batu permata. Empu Sidimantra menyesali perbuatan anaknya. Ia memohon kepada sahabatnya itu supaya dosa anaknya diampuni. Ia berjanji kepada sahabatnya itu, apabila anaknya itu dapat dihidupkan kembali, biarlah Ida Mani Angkeran selama hidupnya tinggal di Bali untuk mengabdi di Pura Besakih sebagai pemangku. Permintaan Empu Sidimantra dikabulkan. Kemudian Ida Mani Angkeran lalu hidup kembali berkat kesaktian naga Basuki itu. Maka semenjak itulah Ida Mani Angkeran disuruh oleh ayahnya supaya bertempat tinggal di Bali, tidak diperbolehkan lagi pulang ke Jawa. Empu Sidimantra pulang kembali ke Jawa setelah anaknya hidup lagi seperti sedia kala. Maka untuk mencegah kemungkinan anaknya itu menyusul perjalanannya, lalu digoreskanlah tongkatnya di perbatasan Jawa dan Bali, sehingga daratan Pulau Bali dan Pulau Jawa menjadi putus karenanya. Demikianlah cerita asal mulanya Selat Bali yang disebut Segara Rupek. Kisah tadi merupakan sebuah penjelasan terpisahnya Pulau Bali dan Pulau Jawa. Meski termasuk sebuah kisah ataupun dongeng, akan tetapi kenyataannya adalah keturunan Ida Mani Angkeran itu ternyata sampai kini berkewajiban menjadi pemangku pura di Besakih. Itulah sejarah terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang jika kita lihat lebih bernuansa mitos dan legenda, karena memang putusnya Jawa dan Bali hingga kini belum ada penelitian yang dilakukan, hingga dapat membuktikan secara ilmiah tentang terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali.